Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam uji capaian pembelajaran yang pertama, atau bisa dikatakan sebagai soal PAS ya, atau soal UAS, ujian akhir semester yang pertama. Kita langsung saja yang pertama, membahas pilihan ganda ya di sini ya. Yang pertama, sifat berikut yang bukan merupakan sifat koligatif larutan. Kenaikan titik didih itu benar, penurunan titik beku benar, tekanan osmotik benar, penurunan tekanan uap benar. Berarti yang salah adalah jelas ya, derajat keasaman. 2. Berdasarkan data percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa titik didih dan titik beku larutan tergantung pada, ini yang dibandingkan ya, urea sama NaCl ya. Konsentrasinya ini berbeda, ada yang satu dalam bentuk molal, kemudian titik didihnya ini juga berbeda, titik bekunya juga berbeda. Nah, dapat disimpulkan bahwa titik didih dan titik beku larutan itu tergantung pada, nah tentunya adalah jumlah partikel zat yang terlarut. Karena apa? Perbedaan titik didih, titik beku ini yang membuat beda kan ini. Sama-sama urea, berbeda konsentrasi memberikan hasil titik didih dan titik beku berbeda. Nah, molal itu fokusnya pada apa? Molal itu adalah fokusnya pada jumlah partikel zat terlarut. Misalkan larutan garam aja. Nah ini larutan, bener ya, larutan garam. NaCl berarti kan larutan garam. Zat terlarutnya apa? Garam, yaitu NaCl-nya itu ya. Nah berarti jawabannya adalah yang C. Berikutnya yang ketiga, larutan yang memiliki titik beku paling rendah adalah larutan yang dibuat dalam 500 ml dengan zat terlarut. Nah, untuk mengidentifikasi ini ya, kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa rumusan titik beku atau delta TB, titik beku itu freeze ya, F delta TF itu sama saja gram per mr dikalikan dengan 1000 per jumlah pelarut per pelarut. Nah, dikalikan dengan KF. Nah, berarti kan semuanya sebanding dengan pelarutnya itu sama. Ya kan? Pelarutnya sama. Nah, berarti kita juga bisa mengasumsikan antara ini nilainya, KF-nya juga sama. Ya kan? Berarti delta TF itu sebanding dengan gram per mr. Nah, kita tinggal mengevaluasi masing-masing gram per mr-nya atau molnya berapa. Yang pertama, yang A, 6 per 60 sama saja 0,1. B, 6 per 180 sama dengan 1 per 30, ya kan? 1 per 30 itu sama dengan 0,033. C, itu 12 per 60. 12 per 60. Nah, ini dibagi 12 1, dibagi 12 5 ya, sama dengan 0,2. Nah, kemudian D-nya adalah 34,2 dibagi 342 sama dengan 0,1. E-nya 12 per 180. Ya kan? Dibagi 12 berapa ini? 1 per 15 ya, 0,061. Nah, pertanyaannya adalah memiliki titik beku paling rendah. Paling rendah itu berarti cari nilai yang paling besar. Yang mana? Yang ini terbesar. Jadi kan turunnya paling rendah. Penurunannya ini kan ngomongnya penurunan titik beku. Berarti kalau yang paling rendah yang mana? Ya yang paling besar ini, 0,2. Itu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya, nomor ke-6. Di antara 5 larutan berikut yang mempunyai tekanan uap paling besar dalam konsentrasi yang sama.
Nah, penurunan titik uap itu kan dirumuskan bahwa delta P sama dengan P0 dikalikan X terlarut dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff-nya ya. Bisa dituliskan 1 plus N-1 dikalikan alfa tutup kurung dibagi dengan I. Seperti ini. Nah, ini mestinya adalah tergantung dari nilai-nilai. Ini kan semuanya bentuknya adalah ion, dapat terionisasi semua. Ya kan? Nah, kita coba yang A. Kita coba yang A. Lima larutan berikut yang mempunyai tekanan uap paling besar. Nah, berarti kita untuk mencari delta P terbesar, delta P besar itu kan sebanding dengan ini. Sebanding dengan P0, sebanding dengan X terlarut. Ya kan? Tetapi delta P itu berbanding terbalik dengan 1/I atau faktor Van Hoff-nya. Ya kan? Berarti kalau untuk mencari yang terbesar berarti carilah I yang terkecil. Ya, ingat. Delta P besar ya kan? Itu adalah sama saja I terkecil. Seperti itu. Nah, berarti kita evaluasi satu persatu. AL CL3 itu jadi AL 3 positif plus 3 CL negatif. Nah, ini kan sama saja I kita bisa mengevaluasi I sama dengan 1 plus N-1 ya. Berarti kan 4 ini kan ionnya 4 nih. 4 min 1. Nah, berarti sama dengan 1 plus 3 sama dengan 4. B K3 PO4. Nah, berarti kan 3K positif plus PO4 negatif. I sama dengan 1 plus ini ionnya 4. 4 kurangi 1 ya kan sama dengan 1 plus 3 sama dengan 4. C barium klorida BaCl2 itu akan menjadi Ba2 positif plus 2Cl negatif. Nah, ini kan 3. Berarti I sama dengan 1 plus 3 min 1 sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3. D Na2SO4. Na2SO4 itu jadinya adalah Na2Na positif plus SO4 2 negatif. Ini juga 3. I sama dengan 1 plus 3 min 1 sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3. Ya kan? Kemudian NaCl. NaCl itu jelas ya, Na positif plus Cl negatif. I sama dengan 1 plus 2 kurangi 1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, inilah yang paling kecil. Ini ya alasannya. Karena untuk mencari delta P terbesar itu karena dia berbanding terbalik dengan faktor Van Hoff I, maka delta P besar itu cari I yang terkecil. Nah, I yang terkecil siapa? Ini 2, yaitu NaCl. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor ke-5. Larutan isotonis dengan 0,1 molar ya. Yang derajat ionisasinya 1 adalah, nah, berarti kita mengidentifikasinya perlu mencari satu persatu ini. Ini kan sama-sama 0,1 ya. 0,1. Iya, derajat ionisasinya 1. Berarti derajat ionisasi itu kan sama dengan alfa, ya kan? Ini loh, alfa. Nah, berarti kita bisa menghitung NaCl-nya terlebih dahulu. NaCl 0,1 molar ya. Itu kan jadi Na positif plus Cl negatif, ya kan? Berarti Pi
tekanan osmotik ya. Pi sama dengan MRTI. MRTI. Kalau larutan elektrolit. Larutan elektrolit. Ya kan? Nah, berarti tinggal cari pi-nya. Pi sama dengan 0,1 dikalikan dengan, kalau ini masih fokus di NaCl, 1 plus 2 min 1 kali 1 ya, sama dengan 0,1 kali, ini kan 2 ya, 1 tambah 1 kan 2, 2 kali 0,1 berarti 0,2. Nah, kita coba uji untuk yang lainnya, kalsium sulfat. Yang A, kalsium sulfat CaSO4 itu 0,2 M ya. Berarti kalsium itu Ca2 positif plus SO4 2 negatif. Nah, otomatis kan pi itu sama dengan 0,2 dikalikan. Nah, ini 1 ditambah ini ionnya 2 ya. Ya kan? 2 dikali 1 ditambah 2 min 1 kali 1 kayak gini, sama dengan 0,2 kali 2, 0,4. Kemudian yang B, kalium fosfat. Kalium fosfat itu KPO4. K3PO4. Nah, jadinya adalah 3K positif plus PO4 3 negatif. Nah, K3PO4-nya 0,1 ya. Jadi pi sama dengan 0,1 kali 1 plus 3 min 1 kali 1 ya, sama dengan 0,3 kurang 1 itu 2, 2 tambah 1 berarti 0,3 ya kan. Kemudian C, urea. Nah, ingat urea, kalau urea itu merupakan urea itu bukan larutan elektrolit. Urea itu adalah larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit. Nah, rumusnya apa pi-nya? Pi sama dengan tanpa I ya. Kalau non-elektrolit itu tanpa dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya. Berarti pi sama dengan M kali R kali T. Sama dengan berapa? Ya sudah, di situ kan 0,2 molar. 0,2 M. Nah, ini kan sama dengan ini. Ya kan? Jadi sudah, kita tidak perlu menghitung yang D sama E karena sudah ketemu jawabannya yang C. Lanjut ke yang nomor ke-6. Yang ke nomor ke-6, larutan yang terionisasi sempurna dalam air adalah untuk konsentrasi yang sama, larutan elektrolit itu memiliki titik beku lebih rendah. Ya. Jadi yang perlu kalian ingat konsentrasi sama, titik beku elektrolit lebih rendah dari larutan non elektrolit. Jadi titik beku ya ini TF elektrolit lebih rendah, berarti kurang dari TF non elektrolit. Seperti itu. Jadi semakin kuat sifat elektrolitnya, semakin terionisasi sempurna. Jadi kita juga bisa membuat kesimpulan, semakin kuat sifat elektrolit, semakin kuat sifat elektrolit ya, maka semakin terionisasi sempurna. Nah, ini perlu kalian pahami. Sehingga larutan yang mungkin, kalau dari daftar ini ya, larutan yang mungkin adalah larutan yang per
pertama. Ya kan? Larutan yang terionisasi sempurna adalah larutan yang mungkin adalah larutan yang pertama. Gitu. Kita lanjut ya, larutan pertama berarti yang A. Lanjut yang nomor 7, kristal magnesium sulfat MgSO4 7H2O sebanyak 24,6 gram dilarutkan ke dalam 250 ml air. Jika diketahui Kb air 0,52 derajat Celcius per molal, maka titik didih larutan adalah, nah kita bisa hitung yang berapa delta TB nya ya. Delta TB itu sama dengan Kb kali gram per mr dikalikan 1000 per massa air ya, m air dikalikan dengan I. Nah, otomatis delta TB Kb nya adalah 0,52 dikali 24,6 per mr nya. Nah ini tinggal dicari ya, mr nya itu adalah, ini dihitung semuanya, mg nya 1 24, s nya 1, berarti saya hitung di sini ya, MgSO4 7H2O. Nah ini kan sama saja, mg ya 24 ditambah dengan S nya adalah 32, 7 kali 2 14 kali 1 ya, kemudian 7O tambah 4 berarti 11 kali 16. Nah ini kemudian nanti dijumlah ya, itu hasilnya adalah 246 dikali 1000 dibagi m airnya adalah 250. Kemudian ini faktor Van Hoff-nya 1 ditambah MgSO4 itu jelas n-nya 2 ya, berarti 2 kurangi 1 dikali 1. Nah seperti ini, maka delta TB sama dengan hasil akhirnya aja langsung ya, 0,416 derajat Celcius. Ini tinggal kalian bisa coret-coret kan, ini dapat 4, ini dibagi kan dapat 0,1, hasilnya adalah 0,416. Maka di sini titik didih larutan berarti TB itu kan sama dengan maksimum air ya, atau TB 0 ditambah delta TB. TB sama dengan 100 tambah 0,416 sama dengan 100,416 derajat Celcius. Selesai. Lanjut untuk yang nomor keberapa itu? Ke-8. Massa NaCl yang diperlukan untuk mencairkan setiap ton salju yang bersuhu min 2 derajat Celcius. Kf airnya seperti ini. Nah, untuk mencairkan setiap ton salju adalah bersuhu min 2. Berarti kita bisa menghitung bahwa delta Tf nya nomor 8 ya. Delta Tf itu sama dengan Tf0 dikurangi Tf, ya kan? Delta Tf sama dengan delta Tf 0 nya adalah 0 dikurangi min 2 sama dengan 2. Nah, karena 2 di sini larutannya adalah elektrolit NaCl. NaCl sedemikian hingga Na plus Cl min. Berarti kita cari I sama dengan 1 plus 2 min 1 kali 1 ya, sama dengan berapa nih? 2 ya. I nya berarti faktor Van Hoff nya adalah 2 ya kan. Nah maka kita bisa langsung menghitung delta Tf itu sama dengan Kf kali M kali I. Delta Tf sama dengan Kf nya 1,8, M nya adalah berapa ini yang dicari ya, mestinya M kali 2. Nah berarti kan delta Tf nya sudah ada 2 di situ,
Nah, coret berarti M sama dengan 1/1,8, ya kan? Nah, 1,1,8 itu sama saja gram per mr kali 1/m salju. Nah, seperti ini, sama dengan 1,1,8. Nah, disamakan saja, massa zat itu gram ya, gram per mr nya 58,5 kali 1000 per 1 juta, ya kan, sama dengan 1,1,8. berarti gram itu sama saja 58.500 ya, per 1,8, ya kan. 58.500 dibagi 1,8. Nah, hasilnya adalah 32.500 gram, atau gram sama dengan 32,5 kilogram. Nah, seperti ini. Ada enggak di situ? Coba kita cocokkan. Nah, ada ya di situ 32,5 kilogram. Kita lanjut untuk permasalahan yang nomor ke-9. Perhatikan diagram PT ya. P itu tekanan, kemudian T itu mestinya adalah temperatur. Berdasarkan diagram PT tersebut, yang merupakan titik beku dan didih urea berturut-turut adalah titik beku dan didih urea. Nah, kalau titik beku itu kan mestinya turun. Kalau titik didih itu kan mestinya naik, ya kan? Nah, berarti titik beku turun, berarti yang mana? Otomatis yang C, iya kan? Yang C ini. Kemudian titik didih urea, tentunya dia yang naik. Yang mana titik didih yang naik? Yang F, iya kan? Kan naik ini. Dengan F kan yang naik yang F. Kalau C sama D yang turun kan jelas C. Titik beku itu kan turun, berarti yang lebih kecil. C sama D lebih kecil mana? C kan? Nah, sedangkan berbeda dengan yang titik didih. Kalau titik didih E sama F, ya kan? Nah, E sama F lebih tinggi mana? Lebih tinggi F. Nah, berarti titik beku yang ada zat terlarutnya adalah yang F. Jadi jawabannya adalah C dan F. D. 10. Larutan urea 0,1 mol mendidih pada suhu 100,0,52. Titik didih larutan NaCl yang berkonsentrasi sama dengan larutan urea tersebut adalah, nah kita bisa hitung di situ bahwa delta TB-nya, bentar, delta TB-nya delta TB ya, delta TB sama dengan TB dikurangi TB0, berarti sama dengan 100,52 dikurangi 100 sama dengan ini 100,052 ya. Waalaikumsalam. Oh, aduh kok mendadak Bu. Kan ini ngantos jam pinten nggih Bu nggih? Sekedap kok Pak niku ajeng nolong ini kan akreditasi. Soalnya kalau kan anten kencanan kali Pak Lurah Belanjiran jam 8. Oh. Ngoten. Kita jam pinten? Setengah 8 yuk. Ngantos. Anu tuh pinjenengan anu ning dikawin. Oh. Keren dhewe dijabin kepala ngoten. Kok dereng iki. Anu HP-ne lare Bu, tapi mboten ngertos teng pundi ngoten lho. Oh, alah nggih, paling nggih gur sekedap. Sekedap. Oh, nggih. Nggih. Nggih, Bu. Mengke kula tak mriko. Nggih. Suwun Pak nggih. Dinten iki 7:30 toh? Nggih. Oh, nggih. Siap. Saya lanjutkan ya. Ini kebetulan ada tamu dari ibu guru
sekolahan 0,52. Saya lanjut ya. Wah, hampir buyar ini konsentrasi saya. 100,052. Nah, berarti kan sama saja 0,052. Ya kan? 0,052. Ya kan? Nah, padahal di situ dikatakan adalah titik didih larutan NaCl yang berkonsentrasi sama dengan larutan urea tersebut adalah 10. Berarti kan sama saja delta Tb itu kan sama dengan M kali berkonsentrasi sama dengan Kf, kan gini ya kan. Berarti kita bisa menulis apa? Karena M nya sama, M sama dengan delta Tb per Kf ya. Ini 1, 2, delta Tb2 per Kf ini 1 ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menuliskan 0,052 per 1 sama dengan delta Tb NaCl per tadi I-nya udah ketemu ya sebenarnya. Atau NaCl kan I-nya jelas 2. Iya kan? I-nya jelas 2. Nah, seperti ini. Maka delta Tb NaCl itu sama saja 2 kali 0,052 sama dengan 0,104. Seperti ini. Iya kan, bener ya, 0, berarti delta ini yang aduh rempong banget ini. Sebentar. Urea itu kan Kf-nya 1. Ini urea ini. Yang sebelah sini. Oh, Pak Jul salah. Ini Kf kali I kurang. Nah, kan kayak gini. I. Ini kalau elektrolit, kalau non elektrolit. Kalau non elektrolit itu sama saja delta Tb sama dengan M kali Kf. Ya kan? Nah, seperti ini. Berarti yang sebelah kiri ini adalah urea, ini NaCl-nya. Gitu ya. Lanjut ke yang nomor ke-11. Perhatikan persamaan berikut. Setiap atom kromium kita lihat Cr2O7 2-. Jadi 2Cr3 positif. Nah, kita lihat di sini. Kalau di sini kan jelas Cr-nya jadi 6, ya kan? Cr-nya muatannya 3+. Jadi 6+, plus 6, ya kan? Kemudian ini plus 6. Ya kan? Karena apa? Karena di sini kan 2Cr ditambah 7 kali min 2 sama dengan min 2. 2Cr sama dengan min 2 plus 14 sama dengan 12. Berarti Cr sama dengan 12 per 2 sama dengan plus 6. Nah, cocok. Nah, Cr-nya plus 6, tapi di sini kan ada 2. Berarti kan kalikan 2. 2 kali plus 6 berarti plus 12. Berarti ini sama saja turun. Ya kan? Turun 6 elektron. Sama dengan kalau turun itu mengikat elektron. Seperti itu. Kemudian 12. Diketahui persamaan reaksi berikut bla bla bla. Apabila telah disetarakan maka nilai A, B, C, D, E berturut-turut adalah, nah, kita bisa hitung ya di sini. Cr2O7 2- plus H plus NO2- jadinya Cr3 plus NO3- plus H2O. Nah, ini 3, ini kan 2, ini 2 kasih 2. Ya kan? Nah, kemudian
ini seperti halnya tadi kan CR-nya kan plus 12 nih. Plus 12. Ini plus 6. Berarti kan turun. Ya kan? Turun 6. Turun 6. Nah, sekarang kita lihat N di sini. N di sini kan plus 3 ya. N plus 3. N di sini adalah plus 5. Ya kan? Nggak boleh bingung loh ini. Kan sama saja N ditambah 2 kali min 2 sama dengan min 1. N sama dengan min 1 plus 4 sama dengan 3. Ya kan? Ini juga sama. N ditambah dengan 3 kali min 2 sama dengan min 1. N sama dengan min 1 plus 6 sama dengan plus 5. Kan gitu. Nah, berarti ini adalah naik 2. Berarti biar sama-sama 6 kalikan 3. Kan gitu. Nah, berarti tinggal samakan. CR2O7 2 min plus H. Kemudian ini kalikan 3 ya, berarti plus 3 NO2 min. Jadinya 2CR3 plus 3NO3 min plus H2O, ya kan? Nah, sekarang tinggal menyamakan H-nya. H sama O-nya. Nah, berapa kira-kira O-nya? O-nya kan di sini ada 6 tambah 3, berarti kan 13 ya. Oh, benar. Bukan 13. Bentar. O-nya ini 36. 6 tambah 7. 6 tambah 7 benar. 13 ini udah ada 9. Berarti sini 4. Berarti H kiri 4 kali 2 8. Berarti ini mestinya adalah 8. Selesai. Berarti A-nya berapa tuh? A sama dengan 8, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 3, E sama dengan 4. Silahkan kalian teliti sendiri. Kemudian 13. Di antara persamaan reaksi redoks berikut yang sudah setara adalah, ini tinggal dilihat ya antara ruas kiri dengan ruas kanan. Nomor 13 ini kalau Pak Jul sudah teliti ya. Untuk yang nomor 13 itu jawabannya adalah yang C. Kalian bisa cocokkan bener ya yang C. Coba kalian lihat di situ ya, yang C MN-nya 2, ini 2, O-nya ini ada 8 ditambah 4 12. 12 ini 2 kali 2 4 tambah 8 12, cocok. H-nya di sini 8, ini 8, cocok. Kemudian ini muatannya 2 min sama 6 min, berarti min 8, ini min 8, cocok. Berarti jawabannya adalah yang C. Itu merupakan reaksi redoks yang setara. Kita nggak usah memikirkan masalah redoksnya ini, yang penting dia sudah setara terlebih dahulu. Kemudian 14. Nah, untuk nomor 14 ya, di sini kita bisa tentukan bahwa katoda itu adalah yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi adalah jelas Cu2 positif plus 2E akan menjadi Cu. Sedangkan anoda itu yang mengalami oksidasi. Siapa? Zn. Ya, Zn kemudian akan menjadi Zn2 positif plus 2E. Seperti ini. Nah, kalau masalah E0-nya itu mudah sekali, bahwa E0 sel itu kan jelas katoda dikurangi anoda sama dengan 0,34 min 0,76, ya kan, sama dengan plus 1,3 volt. Seperti ini. Nomor 14. Ya. Berarti di sini yang tidak benar adalah ini min ya. 130. Sebentar. 0,3. Sebentar. 1,1 ini ya. 1,1 volt. Berarti C ini benar. Kemudian elektroda Zn
itu teroksidasi, Zn teroksidasi benar, Zn sebagai anoda benar, Cu sebagai katoda ini benar. Notasi Zn kan ini sama saja anoda, yang kan katoda kan gitu, ini juga benar. Nah yang tidak benar adalah yang E. Lanjut untuk yang nomor 15. Potensial sel volta yang disusun dari elektroda Ag dan Ni adalah, ini jelas E0 sel itu sama dengan 0,80 dikurangi min 0,50. Nah ini min jadi sama dengan 0,8 tambah 0,5 sama dengan 1,3 volt. Ada ya di situ yang B. Kemudian berikutnya adalah nomor 16. Nomor 16. Oh, habis ternyata. Nomor 16 diketahui data potensial elektroda berikut Ag positif ya. Potensial sel untuk CD dan ini ya otomatis sama seperti yang tadi. Yang paling positif kurangi yang paling negatif. Berarti E0 sel itu sama dengan 0,80 dikurangi min 0,40 sama dengan 1,2 volt. Iya kan? Yang E. Kemudian 17. Nah, ini kalau yang 17 ini butuh pemikiran ini. Butuh mikir ini yang pertama. Besar potensial sel yang terjadi dari sel volta yang disusun dari elektroda Cu dengan CD. Nah, kita urutkan dari yang terbesar Mg ya. Nah, dikira-kira aja di sini. Yang pertama adalah yang bawah ya, Mg dengan Ag. Nah, ini fokusnya di sini. Nah, ini adalah 3,17 volt. Seperti ini. Kemudian di situ CD dengan Ag. CD dengan Ag 1,2. 1,2 katakanlah di sini. 1,2 katakanlah di sini ya. Ag dengan ini CD ya. Nah, Ag 1,2. Kemudian CD dengan Mn itu adalah 0,79. Nah, katakanlah di sini. Ini adalah Mn. Kemudian yang terakhir adalah Ag dengan Cu 0,4. Cu ya. Ini 0,4. 0,46 ya. 0,46. Nah, seperti ini. Kira-kira besar potensial sel yang terjadi dari sel volta yang disusun dari elektroda Cu dan CD. Cu dan CD. Cu dan CD. Nah, ini. Jadi sama dengan 1,2 min 0 min 0,46. Iya kan? Sama dengan berapa? 1,2 dikurangi 0. Saya tulis yang jelas ya. 1,2 dikurangi 0,46. Hasilnya adalah 0, positif 0,74. Seperti itu. Ada di sini ya. 0,74. Kemudian logam yang mempunyai daya oksidasi paling kuat adalah logam dengan daya oksidasi paling kuat, berarti logam yang paling mudah mengalami reduksi. Logam ini memiliki nilai potensial reduksi standar paling besar. Nah, nilai potensial standar paling besar adalah Ag. Ya, oksidasi paling kuat yang memiliki nilai potensial reduksi standar paling besar yaitu Ag ya di sini. Kemudian 19. Katoda yang terdapat pada baterai lithium ion adalah, nah ini jelas litium. Litium itu pasti, berarti oksida litium ya. Kemudian dan kobalt LiC sebentar. LiCoO2 yaitu yang C. Itu untuk yang baterai lithium. Kemudian terakhir nomor 20 ya. Ini terakhir karena apa? Karena Pak Jul harus menghadiri acara di sekolahan anaknya Pak Jul. Tadi baru diantar undangan. Nah, nih undangan. Nanti silahkan kalian bisa disimak di video selanjutnya. Yang pertama yang A.
yang A itu adalah E0 sel ya, berlangsung spontan. Nah ini Mg2 positif jadi 0, berarti kan turun. Kalau turun itu adalah reduksi, berarti sama dengan E0 Mg dikurangi E0 kalsium ya, sama dengan min 2,37 dikurangi min berapa nih, min 2,37 dikurangi min Ca berapa ya, min 2,76. Nah ini kalau pakai logika aja ini pasti hasilnya positif 2,76. Kalau positif itu pasti berlangsung ya, saya nggak perlu hitung, dia pasti berlangsung spontan ya, spontan. Syarat E0 sel positif. Nah seperti itu. Oke gitu ya, saya rasa cukup. Mohon maaf sekali, tapi juga ini sudah 41 menit ya, bahas 20 nomor. Untuk kelanjutannya silahkan kalian bisa simak di video eksklusif kelas 12. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.